Akademi Keperawatan milik pemerintah Tanjung Balai terbengkalai. Oknum DPRD Sumut tersangka kasus pengeroyokan. Wisata alam desa Sibio-Bio dan air terjun Aik Sijorni di Tapanuli Selatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah gedung Akademi Keperawatan milik pemerintah Tanjung Balai di Jalan Pancasila, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai, Kota Madia, Tanjung Balai, Sumatera Utara, hampir 5 tahun mangkrak dan terbengkalai. Inilah suasana gedung Akademi Keperawatan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hampir 5 tahun mangkrak, tak terpakai lagi oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Keadaan hancur seakan tidak terawat dan terbengkalai. Walau hampir 5 tahun pelajar Akademi Keperawatan tak belajar lagi. Bangunan senilai puluhan miliar ini oleh pemerintah Tanjung Balai, Sumatera Utara dibiarkan begitu saja. Bagian luar rumputan hampir 2 meter menutupi bangunan Akademi Keperawatan Tanjung Balai. Tampak dalam bangunan berserakan berdebu dan bagian langit-langit gedung atau asbesnya sudah bolong-bolong. Kita sangat menyayangkan sekali ya, pihak pemerintah Kota Tanjung Balai tidak memfungsikan bangunan bekas Akademi Keperawatan ini ya, karena sepengetahuan saya banyak juga mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang medis di Akademi Keperawatan ini. Ya, harapan kita kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memfungsikan kembali bangunan bekas Akademi Keperawatan ini karena berdampingan dengan rumah sakit, Bang. Warga sangat berharap kepada pemerintah Kota Tanjung Balai agar menggunakan bangunan menjadi gedung yang bermanfaat dan tidak mubazir. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar resepsi peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 dan dirangkai peringatan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-20 secara internal. Hal ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah dan sesuai petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia. Pada peringatan Hari Bakti Adiaksa dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini di tengah pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Sumatera Utara tetap melakukan berbagai rangkaian kegiatan secara sederhana, namun disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, pada peringatan HBA tahun ini, pihaknya hanya melakukan secara internal, bahkan upacara peringatan dilakukan secara virtual dengan inspektur tunggal yang diikuti seluruh pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia. Dan pada rangkaian hari HBA dan IAD ini, selain pihaknya tetap melakukan kegiatan sosial dengan berbagi sembako dan santunan ke masyarakat, panti asuhan dan para purna jaksa juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan yang telah berjasa. Kami hanya melakukan rangkaiannya itu berupa bantuan sosial, terus kunjungan ke panti asuhan, terus ke para pensiunan. Kemudian yang tadi jam 9 tadi kami melakukan upacara yang seharusnya dilakukan di lapangan, tapi karena ini sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung, kemudian karena COVID-19 itu maka dilakukan dengan cara melakukan upacara melalui virtual dengan inspektur tunggal dari Jaksa Agung dari pusat di Jakarta. Kami di daerah seluruh Indonesia hanya tinggal mengikuti saja. Jadi itulah bentuk dari pelaksanaan kegiatan HBA yang kita kaitkan sesuai dengan protokol COVID-19. Kumaidi pun menambahkan kegiatan yang dilakukan secara sederhana ini sedikit pun tidak mengurangi semangat pihaknya.
untuk bergerak dan berkarya dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, hari ulang tahun Adiaksa ke-60 tahun juga digelar di kantor Kejaksaan Negeri Jalan Asahan Kecamatan Siantar, Simalungun, berlangsung dengan hikmat. Hari ulang tahun dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin melalui virtual conference. Di tengah pandemi COVID-19 yang mendunia, kegiatan upacara virtual diikuti oleh seluruh satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin. Upacara rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada Rabu 22 Juli 2020 di Aula Kejaksaan Negeri Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Upacara dilaksanakan secara virtual melalui sarana video conference diikuti pejabat utama Kejaksaan Negeri Simalungun. Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun ini mengangkat tema terus bergerak dan berkarya. Segenap insan Adiaksa dalam setiap kondisi apapun harus mampu berinovasi untuk kejaksaan yang lebih baik. Kajari Simalungun mengatakan dalam memperingati hari ulang tahun Adiaksa ke-60 tahun ini, sudah melakukan berbagai kegiatan bakti sosial kepada masyarakat, seperti pemberian bantuan kepada Panti Asuhan Mamre dan Panti Asuhan Islamic Center. Selanjutnya memberikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan anjang sana kepada keluarga Purnaja Kejaksaan Negeri Simalungun. Dalam pencapaian tugas bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, Kejaksaan Negeri Simalungun dalam jangka 2 minggu sesuai harapan Jaksa Agung Republik Indonesia telah melakukan penyelamatan aset sebesar 300 juta rupiah, yaitu pajak air bawah tanah, pajak reklame, dan pajak lainnya. Di dalam usia yang ke-60 ini ya kita dapat lebih bekerja secara profesional, mengutamakan kepentingan pencari keadilan supaya dapat terlayani. Nah kemudian kita juga tadi berharap seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sagung bahwa kita akan bekerja lebih profesional, kemudian kita memperhatikan integritas dalam bekerja. Jadi semata-mata bagaimana supaya masyarakat pencari keadilan adil itu bisa kita berikan kepada semua pencari keadilan, terutama di Kabupaten Simalungun. Diharapkan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-60 ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi masyarakat. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Oknum anggota DPRD Sumut inisial KHS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan 2 anggota polisi. 17 orang telah diperiksa dan 8 dijadikan tersangka yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menetapkan 8 pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota polisi inisial Bribka KG dan Bribka M sebagai tersangka. Dari 8 pelaku, seorang diantaranya adalah oknum anggota DPRD Sumatera Utara berinisial KHS. 8 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 7 pria dan 1 wanita. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari 8 tersangka 4 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kepada petugas, KHS mengaku datang ke lokasi keributan setelah menerima pesan dari rekan-rekannya. Dari hasil pemeriksaan, oknum anggota DPRD Sumatera Utara inilah yang pertama melakukan penganiayaan terhadap salah seorang korban. Dari hasil penyidikan sementara, penganiayaan dipicu adanya informasi seorang rekan dari para tersangka dianiaya oleh rekan-rekan korban. Kita sudah memeriksa ada 17 orang. Dari 17 orang yang kita amankan, kita periksa setelah diadakan gelar, kita tetapkan ada 8 tersangka.
Yang lainnya sementara sampai saat ini masih saksi. Dari 8 tersebut 7 laki-laki dan 1 perempuan. Dari 17 orang itu sebelum kita laksanakan pemeriksaan, kita adakan tes urin atau cek urin dan hasilnya ada 7 orang yang positif amfetamin. Dari 7 orang itu 4 itu termasuk tersangka, kemudian 3 orang yang masih saksi kita serahkan ke Sat Narkoba untuk diproses. Polisi sudah memeriksa 17 orang yang diduga terlibat penganiayaan personil polisi, 8 diantaranya berstatus tersangka. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap 4 orang tersangka penyalahguna narkotika jenis sabu yang diduga jaringan narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga merupakan jaringan pengedar narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Penangkapan ini berawal dari tertangkapnya seorang pemakai narkoba di Kecamatan Munte, dan kemudian petugas melakukan pengembangan dan kembali menangkap 2 tersangka lainnya saat sedang bertransaksi dengan pengedar narkotika jenis sabu. Menurut pengakuan salah seorang tersangka, ia baru 3 bulan menjalani bisnis haram tersebut dan mendapatkan narkotika tersebut dari salah seorang warga binaan ET yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Dapatkan barangnya dari mana? Gusta punya dia itu tahanan, Pak. Tahanan, ya, Pak. Sudah berapa lama bermain? 3 bulan, Pak. Berarti ini dari Tanjung Gusta gitu baru ini? Iya, Pak. Gimana komunikasinya, Pak? Dia telepon, Pak. Iya, telepon, Pak. Jemputnya di mana? Jemputnya Jenter, Pak. Iya, Pak. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo mengatakan bahwa tersangka diduga merupakan jaringan pengedar narkotika jenis sabu dalam lapas, dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan. Pada saat kita lakukan interogasi kepada pelaku, ianya mengatakan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang berinisial ET yang kebetulan sedang menjalani hukuman di lapas dewasa Tanjung Gusta. Untuk kebenaran informasi tersebut, sekarang kami masih melakukan koordinasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keterlibatan orang tersebut. Petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 177,95 gram, jenis ganja seberat 2,18 gram, dan juga mengamankan timbangan elektrik serta ratusan plastik klip benih. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 2 orang pelaku pencurian di rumah seorang warga di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan, Sumatera Utara terekam CCTV saat beraksi. Kedua pelaku berhasil mencuri bunga dan handphone dari rumah korbannya. 2 orang pelaku pencurian tampak melintas memantau situasi rumah targetnya di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Setelah situasi aman, kedua pelaku beraksi dan turun mengambil bunga yang berada di depan rumah. Apesnya tidak berselang lama, kemudian rumah korban kembali disatroni pencuri. Saat kejadian, korban sedang tertidur di siang bolong. 2 pelaku menggunakan becak motor kembali masuk ke rumah korban dan berhasil mengambil HP korban. Sepeda motor yang berada dalam rumah sempat nyaris dibawa kabur pelaku. Namun aksinya sempat dipergoki pemilik rumah dan langsung kabur. Kalau tadi sekitar jam 14, jam 2, itu memang mungkin mereka sisa dulu tengok lokasi, terlihat sepi kan, coba masuk. Ini masuk pertama kemungkinan handphone udah diambil. Dan itu bukan kalinya terjadi, informasi ada pencurian bunga juga.
Ya, beberapa hari yang lalu tuh, tepatnya tanggal 30 bulan 6 itu sekitar jam 4 subuh dini. Itu kita juga mengambil pot bunga di depan rumah saya. Kesal akan aksi para pelaku, pemilik rumah memviralkan wajah pelaku ke media sosial. Taufik melaporkan untuk Farina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kereta layang di Bandara Sota Cengkareng, Banten telah dapat beroperasi secara penuh tanpa pengemudi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengeluarkan rekomendasi teknis kepada PT Land Industri Persero dan PT Angkasa Pura II setelah dilakukannya uji coba. PT Land Industri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT menguji coba sistem kendali berbasis komunikasi atau Communication Based Train Control (CBTC) pada kereta layang atau Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Dalam uji coba yang berlangsung pada Senin 20 Juli, kereta layang yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ini telah dipastikan mampu berjalan secara terus-menerus atau looping dalam mengantarkan penumpang dari Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 dengan tanpa keterlibatan pengemudi. Kemampuan ini sesuai dengan konsep Automatic People Mover System (EMPS). Proses pengujian dilakukan oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material BPPT, Enia Listiani Dewi, dan Direktur Operasi 1 PT Land Industri Persero, Linus Andor MC Jabat. Dari hasil pengujian, pihak BPPT menyatakan telah dapat mengeluarkan rekomendasi teknis. Selama 14 bulan kita cek dan kali ini kita sudah memastikan semua bergerak dengan baik. Dan beberapa waktu yang lalu, selama pertengahan, saya dilaporin oleh tim yang telah menguji. Ada beberapa prosedur yang perlu diperbaiki ya waktu itu, terus sudah ditangani dengan baik. Dan kali ini sudah clear semua, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi teknis dari BPPT. Enia Listiani berharap sistem operasi otomatis pada kereta layang bandara juga mampu diterapkan pada moda transportasi berbasis rel lainnya. Dari Tangerang, Banten, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, di akhir pekan ini, bagi Anda warga Tapanuli Selatan atau yang akan berkunjung ke Tapanuli Selatan, terdapat dua lokasi wisata alam, yakni Desa Sibio-bio di Kecamatan Angkola Timur dan air terjun Aik Sijorni di Kecamatan Sayur Matinggi. Di dua lokasi wisata tersebut Anda bisa menikmati kesejukan dan keindahan alam. Berwisata ke Desa Sibio-bio, sekitar 30 km dari kota Padang Sidimpuan, memang selalu mengasihkan. Lokasi wisata yang berada di pegunungan Bukit Barisan ini akan memanjakan Anda dengan kesejukan dan keindahan alam. Berbagai sarana permainan yang menarik tersedia terutama untuk anak-anak, seperti perahu bebek dan atau sekedar duduk-duduk di pondok yang tertata rapi untuk menikmati alam Sibio-bio yang memang sejuk dan indah. Salah satu daya tarik wisata di lokasi ini yang menarik pengunjung adalah kolam ikan mas. Anda dan keluarga dapat bersantai memanjakan mata dengan melihat ribuan ikan mas yang hilir mudik. Lokasi kedua yang bisa Anda kunjungi adalah lokasi wisata Aik Sijorni di Kecamatan Sayur Matinggi.
Dari kota Padang Sidimpuan, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar setengah jam untuk sampai ke lokasi ini. Lokasi wisata AXI Journey masih tetap mengandalkan alam, terutama air terjun AXI Journey yang akan selalu menggoda pengunjungnya untuk mandi. AXI Journey memang sudah menjadi tujuan utama para wisatawan lokal di Tapanuli Selatan. Cantik atau gimana? Cantik, bagus. Tinggal pengelolaannya maunya dikelola secara profesional. Iya. Maunya gimana bang? Tambah apa lagi yang maunya di sini? Tambah mainan atau gimana? Ya jelas permainan warga lah ditambahin. Buat pemirsa yang belum tahu weekend ini liburan kemana, wisata air terjun AXI Journey dan desa Sibio-bio yang berada di Padang Sidimpuan bisa menjadi referensi. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.